Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Pertobatan Sejati. Renungan ini diambil dari Keluaran pasal 8 ayat 9 sampai 15. Ini adalah bagian terakhir dari perikop tulah kedua. Demikian firman Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku tentukan sendiri kapan aku mesti berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu supaya kata-kata itu lenyap dari antara kamu dan dari rumah-rumahmu, kecuali yang terdapat di sungai Nil. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Kata-kata itu akan menyingkir darimu, dari rumah-rumahmu, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Tuhan melakukan seperti yang diminta Musa sehingga kata-kata itu mati di rumah, di halaman, dan di ladang. Bangkai-bangkainya dikumpulkan bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat keadaan mulai pulih, ia mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara yang terkasih, di ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa Firaun memanggil Musa dan Harun. Firaun meminta supaya mereka berdoa kepada Tuhan untuk menyingkirkan semua katak dari Mesir. Nah, di ayat yang kita baca baru saja, Musa kemudian memberi pilihan kapan katak akan dihilangkan, dan Firaun menjawab dia ingin besok. Nah, keesokan harinya Tuhan merespon doa Musa dengan membunuh semua katak yang ada di Mesir. Katak-katak itu mati, kemudian membusuk dan menyebabkan bau yang menyengat. Nah, meskipun Tuhan membebaskan Mesir dari katak, tapi Firaun kembali mengeraskan hati. Dia mengingkari janjinya untuk membebaskan orang Israel. Di dalam peristiwa ini, Firaun dengan sangat jelas melihat bahwa tulah katak yang menimpa Mesir bukan sebuah fenomena alam. Sebaliknya, situasi tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh kuasa Allah. Hal ini terbukti ketika Tuhan merespon keinginan Firaun dan keesokan harinya semua katak di Mesir mati. Tapi sikap Firaun yang tidak mau membebaskan orang Israel menunjukkan bahwa janjinya sebelumnya itu bukanlah sebuah tanda pertobatan. Janji Firaun hanyalah strategi manipulatif untuk meringankan penderitaannya karena tulah katak. Setelah penderitaan itu hilang, maka dia kembali pada kekerasan hatinya. Saudara yang terkasih, Firaun merupakan contoh sikap dari orang yang tidak menunjukkan pertobatan. Sebab saat masalah yang dia alami selesai, dia mengeraskan hati lagi dan tetap menolak kebenaran Allah. Nah, terkadang situasi ini juga seringkali dialami oleh orang percaya. Ketika mengalami masalah akibat dari kesalahan kita sendiri, maka kita datang kepada Tuhan dan berjanji untuk bertobat. Tetapi ketika masalah itu selesai, kita merasa lega dan kemudian dengan sadar kembali melakukan dosa-dosa tersebut. Misalnya, kita sedang bergumul dengan kebiasaan berbohong. Maka jika kita bertobat, kita harus menyadari bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Kemudian kita harus mulai mendisiplin diri untuk berkata jujur, meskipun itu sulit atau bahkan ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Saudara, marilah kita menyadari bahwa pertobatan bukan sekedar janji kepada Tuhan agar masalah yang kita hadapi cepat selesai. Tapi pertobatan sejati lahir dari kesadaran yang mendalam akan dosa dan kemudian menghasilkan perubahan sikap. Kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk menyadari dosa-dosa yang masih kita lakukan. Dan kiranya Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat bertobat. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saat ini saudara sudah benar-benar bertobat atau hanya berjanji karena ingin masalah yang dihadapi cepat selesai? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk menyadari bahwa Dia menginginkan pertobatan sejati, di mana kita menyadari dosa-dosa yang kita lakukan dan berbalik kepada Tuhan.
Saudara ingatlah bahwa pertobatan sejati selalu melahirkan perubahan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat memulai kembali hari kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam setiap kelemahan kami, mungkin dosa-dosa yang masih kami lakukan sampai saat ini, kami mau Tuhan untuk berubah. Berikan kami kekuatan supaya kami dapat berbalik kepada kebenaran, melakukan yang benar dan meninggalkan dosa-dosa yang mungkin sampai sekarang masih kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Ajar kami untuk setia, disiplin, taat, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.